jumpa lagi. Kak Warni senang banget loh bisa ketemu adik-adik hari ini. Apa kabar semua hari ini? Sehat ya, luar biasa. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Tapi adik-adik harus benar-benar siap. Cek dulu, mana tahu ada yang belum mandi. Cek dulu mana tahu ada yang belum siap-siap pakai baju yang bagus, duduk yang rapi untuk Tuhan. Sudah siap semua? Siap ya? Oke, tapi sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata untuk Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur pada saat ini Tuhan. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, baik kami yang ada di tempat ini, adik-adik yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah Tuhan, Engkau tolong. Berikan kami sukacita, semangat yang luar biasa, semangat baru yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, dalam hati kami, dalam diri kami masing-masing. Kiranya Tuhan kami mau meninggikan nama Tuhan, kami mau berseru untuk Tuhan, kami mau bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yang percaya dan yang mau bersuka cita sama-sama dengan saya katakan amin. Wow, kita mau bersuka cita hari ini, katakan happy ya. Ayo Om. Wih, sama-sama melompat ya. Ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam lagi. Ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam lagi ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam lagi. Cintaku semakin mendalam. Masih ada sukacita ya, kita mau nyanyi Aku Bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut lagi. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut lagi ya. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat cengkehku. Yesus angkat cengkehku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat cengkehku dan buang ke laut. Buang ke laut, 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 buang ke laut. Wow, luar biasa. Oke. Kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah bersorak-sorai. Tadi sudah melompat untuk Tuhan. Sekarang waktunya kita siap-siap. Kita mau tenangkan hati kita. Dimanapun adik-adik berada, Tuhan pasti memperhatikan. Dan Tuhan pasti melihat hati adik-adik, kerinduan adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Katakan, Tuhan jadikan kami seperti Samuel kecil. Amin? Amin.
Adik-adik, Tante Lisa bersyukur, bersukacita. Tadi Tante Lisa dengar adik-adik sudah memuji Tuhan. Itu bagus, luar biasa. Tante Lisa lihat adik-adik bersukacita, ya kan? Nah, ini Tante Lisa ada di mana ya? Enak loh, situasinya seger. Dingin di sini. Tapi apakah adik-adik bisa ke tempat yang seperti ini sekarang, hari-hari ini? Nggak bisa. Sama, ini Tante Lisa aja minta izin supaya bisa ke tempat ini. Ya, karena Tante Lisa ingin menunjukkan sesuatu kepada adik-adik. Ya, sebentar. Yang minggu kemarin, dalam minggu kemarin ada tanggal merah enggak di kalender adik-adik? Yang tanggal 21 Mei. Merah kan? Berarti kan libur. Tante Lisa mau tanya, itu liburnya libur apa ya? Siapa yang tahu? Oke, tadi Tante Lisa sudah intip, itu liburnya tulisannya kenaikan Isa Al-Masih. Apa ya maksudnya? Adik-adik sudah tahu maksudnya kenaikan Isa Al-Masih itu apa? Nah, sebentar kita mau mendengar ceritanya. Kalau itu di kalender kita ada kalender besar itu atau kalender kecil ada tulisan seperti itu. Tapi kali ini untuk minggu ini Tante Lisa punya kalender yang spesial banget, yang luar biasa. Ingin tahu? Adik-adik kalau ingin tahu, tetap diam di tempat, dengarkan baik-baik dan ikuti kisahnya. Oke? Ya. Welcome to Ponda Kids Bible Story. Oke, selamat datang adik-adik di kisah Alkitab Ponda Kids hari ini. Mau tahu apa judulnya? Kita lihat bersama-sama. Ya, kita baca bersama-sama. Tuhanku hebat. Tuhan kita memang Tuhan yang hebat. Kalau adik-adik ingin tahu lebih lanjut, bisa juga dibandingkan, mulai dibuka Alkitabnya. Kisah yang akan kita dengar dan lihat terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 29. Dilanjutkan dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Ya, mau tahu lagi? Lebih lagi kita mau lihat selanjutnya. Berawal dari kisah tentang Tuhan Yesus yang disalib. Adik-adik tahu kan kenapa Tuhan Yesus harus disalib? Mengapa Tuhan Yesus harus menderita? Karena Tuhan Yesus mencintai kita semua dan Ia ingin menebus setiap dosa-dosa kita. Tapi saat Yesus sudah disalib, apakah Yesus terus mati, tidak bisa berbuat apa-apa? Tentu tidak. Apa yang terjadi? Nah, dalam 3 hari terjadi sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Adik-adik ingat apa yang terjadi sesudah Yesus disalib 3 hari kemudian? Betul, Tuhan kita bangkit. Yesus tidak lagi ditemukan di kuburnya. Nah, saat itu Maria Magdalena dan 2 wanita yang lain itu mereka mengunjungi kubur Yesus. Mereka tidak mengenali bahwa saat Yesus menjumpai mereka. Tapi setelah Maria mengenali Tuhan Yesus, ia mulai menyampaikan berita itu kepada seluruh murid-muridnya. Tuhan Yesus sangat mengasihi Maria Magdalena, Maria yang lain dan juga seluruh murid-muridnya. Adik-adik tahu apakah yang dilakukan Tuhan Yesus? Karena selama berapa hari? Kita lihat. Selama 40 hari itu ada banyak yang Yesus lakukan. Yesus masih ada bersama-sama dengan para murid-muridnya karena ia sangat mengasihi murid-muridnya. Kita mau lihat perjumpaan Yesus dengan para murid.
Saat itu, para murid berkumpul di suatu tempat karena mereka takut dan semua pintu sudah terkunci. Tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah mereka dan Yesus menyapa mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus ingin mengutus murid-muridnya seperti Bapa telah mengutus Tuhan Yesus sendiri. Saat itu tidak ada seorang murid yang bernama Thomas. Masih ada murid-murid yang lain, tapi Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka. Dan kemudian sesudah Yesus pergi, para murid yang bertemu dengan Tuhan Yesus mulai menceritakan tentang kehadiran Yesus buat mereka. Namun Thomas tidak percaya. Dia berkata, sebelum aku melihat bekas paku dan mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu di tangan dan lambung Yesus, aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, Yesus datang lagi. Dan saat itu, Thomas ada bersama-sama dengan mereka. Sekali lagi, Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Adik-adik tahu, karena memang Yesus itu adalah sumber damai sejahtera buat kita. Sehingga dia selalu memberikan damai sejahtera. Salam itu buat murid-muridnya dan juga tentunya buat kita. Tuhan ingin kita selalu hidup dalam damai sejahteranya. Saat itu Yesus menyuruh Thomas untuk memasukkan jarinya. Dan akhirnya Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Yesus menjawab, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus ingin agar kita juga senantiasa percaya kepada Dia. Percaya akan kehebatan Tuhan. Percaya akan penyertaan Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat Tuhan Yesus secara nyata. Tapi biarlah kita tidak seperti Thomas. Kita belajar untuk kita terus percaya sekalipun kita tidak melihat. Karena Yesus tadi berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tidak hanya sampai di situ. Dalam beberapa waktu berikutnya, Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Petrus, Thomas, dan beberapa murid yang lain menangkap ikan malam itu. Tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan tiba-tiba saat siang, Tuhan Yesus datang menemui mereka dan memerintahkan mereka untuk menebarkan jala lagi. Karena Yesus yang memerintahkan, murid-murid melakukan itu, dan saat itu ada banyak ikan yang mereka tangkap. Yesus malah mengajak mereka untuk menepi, dan Yesus juga sudah menyediakan agar ikan-ikan itu bisa dibakar, dan Yesus mengajak agar mereka bisa makan ikan dan roti bersama-sama. Kita tahu bahwa Tuhan sangat peduli pada orang-orang yang Ia kasihi. Tuhan terus mengawasi murid-muridnya dan menolong mereka saat murid-murid itu dalam keadaan putus asa. Demikian juga dengan kita adik-adik. Saat kita berada dalam kesulitan, saat kita mungkin sudah putus asa, Tuhan sangat peduli dan Ia memperhatikan, Dia mencukupkan apa yang kita butuhkan juga. Yesus berkali-kali menampakkan diri kepada para murid dan mengajar mereka. Hingga suatu kali, Yesus membawa mereka keluar kota. Ia mengangkat tangan dan memberkati mereka. Ia ingin agar murid-muridnya bisa terus menjadi saksi. Adik-adik tahu apa yang terjadi saat Yesus berbicara kepada murid-murid dan Ia mulai menyatakan bahwa Roh Kudus akan turun atas diri para murid-murid itu? Yesus terangkat ke surga. Adik-adik lihat. Ya, semua murid merasa heran karena Yesus semakin lama semakin naik, terus naik sampai awan-awan itu menutupnya.
Saat semua menatap ke langit, ada dua malaikat yang berkata bahwa Yesus terangkat ke surga dan ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti saat ia naik ke surga. Jadi adik-adik, sebagaimana Yesus terangkat ke surga seperti itu juga, Yesus akan datang kembali menjemput kita yang setia kepadanya. Maranatha. Nah, adik-adik sudah tahu kan, kalendernya Ponda Kids itu heboh dan hebat. Ya, itu semua karena ada banyak kakak-kakak juga yang membantu. Luar biasa, kakak-kakak multimedia, kakak-kakak semuanya wis. Pokoknya yang guru-guru sekolah minggu di Ponda Kids itu luar biasa. Makanya adik-adik juga harus terus mendengarkan dan mengikuti. Ya, Tante Lisa mau tanya sekali lagi. Tadi Tuhan Yesus kan naik ke surga. Apakah berarti Tuhan Yesus itu meninggalkan kita sendirian? Meninggalkan kita begitu saja, tidak peduli sama kita? Tidak, ya, karena Tuhan itu berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Asalkan adik-adik tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan. Ya, Tante Lisa mau tanya, tadi di kalender itu waktu dibuka sudah ada loh ayat spesial hafalan untuk hari ini, untuk minggu ini. Ada yang ingat? Nah, kalau lupa ya berarti nanti dilihat lagi. Ya, kalau yang lupa, adik-adik bisa buka. Saatnya kita menyiapkan firman Tuhan, ambil Alkitabnya. Kita buka bersama-sama dalam Matius 28. Matius 28 ayat yang ke-20. Kakak Lisa tunggu. Sudah? Matius 28 ayat yang ke-20, tapi kita baca yang bagian B, ya. Mulai dari kata dan. 1, 2, 3. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ulang lagi, sambil dihafal boleh sambil tutup mata gini ya. Matius 28 ayat 20b bersama-sama. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tadi ada kata-kata aku menyertai kamu. Aku itu pakai huruf besar. Berarti siapa adik-adik aku itu? Ya, betul, aku itu adalah Allah sendiri, Tuhan kita. Dia berjanji akan menyertai kita sampai kapan? Sampai hari ini saja? Tidak, dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Ya, dalam situasi apapun tetap percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang hebat. Bagaimana enggak hebat kan? Meskipun disalib, sudah bisa bangkit kembali dan bisa naik ke surga. Adakah orang-orang yang naik ke surga yang bisa kedahsyatannya seperti Tuhan Yesus? Di perjanjian lama ada beberapa orang yang terangkat ke surga, tapi tidak ada yang sehebat Tuhan kita. Adalah Tuhan Yesus Kristus. Oke, tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Oke, saatnya kita berdoa untuk hari ini. Adik-adik tutup mata, lipat tangan, ikuti Tante Lisa berdoa. Oke, serius ya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu buat kami. Kalau sampai dengan hari ini, minggu ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mengucap syukur Engkau baik dan memperhatikan kami. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh mengetahui betapa Engkau Allah kami yang hebat, Allah yang luar biasa, yang bangkit, yang sudah naik ke surga. Kami tahu bahwa Engkau naik ke surga, Engkau menyediakan tempat buat setiap kami. Kami percaya ya Bapa,
Bapa akan penyertaan-Mu. Engkau tidak meninggalkan setiap adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Setiap kami semua ya Bapa, Kau tidak pernah tinggalkan kami. Karena janji firman-Mu mengatakan bahwa Engkau akan menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Dan kami aminkan janji firman-Mu itu. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk situasi yang ada di negara kami saat ini. Situasi yang masih belum reda ya Bapa. Kiranya Engkau sendiri yang pegang kendali dan ambil alih ya Tuhan. Tolong Bapa, kiranya penyertaan-Mu untuk setiap anak-anak-Mu yang berharap kepadamu. Engkau sendiri ya Tuhan yang memberikan perlindungan untuk seluruh adik-adik yang ada di rumah, perlindungan-Mu dari segala virus-virus yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajar kami terus meyakini bahwa Engkau Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Dan ajar kami untuk meyakini bahwa Engkau akan menyertai kami dalam situasi apapun sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Bapa, berkati seluruh adik-adik, berkati yang mereka kerjakan di rumah, berkati orang tua mereka, sekolah mereka, semua dalam perlindungan Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi. Nah, baik adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Semoga adik-adik di rumah terberkati. Hari ini juga, Kak Warni mau ajak kita untuk bernyanyi bukan kuat, bukan gagah, karena hanya Tuhan yang kuat. Amin. Ayo. Wih, sama-sama lompat. Dengan gerakannya ya. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi dirasakan, oleh Rohku kata Tuhan. Lagi, bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi dirasakan, oleh Rohku kata Tuhan. Lagi ya, bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi dirasakan, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi dirasakan, oleh Rohku kata Tuhan. Oleh Rohku kata Tuhan, oleh Rohku kata Tuhan. Yeay, amin. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Oke adik-adik, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Semoga adik-adik di rumah terberkati hari ini. Dan jangan lupa stay at home, jaga kesehatan, bantu orang tua, dan juga jangan lupa ambil saat teduh untuk Tuhan. Mungkin ada di antara adik-adik yang ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, boleh. Melalui papa boleh, melalui mama boleh. Nanti papa mama yang akan transfer di rekening gereja di bawah ini. Oke, sampai jumpa minggu depan. Selamat beraktivitas kembali, selamat bermain-main kembali. Bye-bye.